Ya, kemarin saya sudah membuat sebuah skema tentang mematikan dan menghidupkan pompa untuk shower. Nah, sekarang saya akan mulai merancang sebuah skema elektronik untuk membuat saklar otomatis yang akan digunakan untuk pengisian tandon. Jadi jika kemarin itu saya merancang untuk penggunaan pompa yang keluar dari tandon menuju ke shower, nah sekarang ini saya akan merancang sebuah skema elektronik yang dipergunakan untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang digunakan untuk ke pengisian tandon, pompa pengisian tandon. Jadi kira-kira seperti ini nanti. Konsepnya hampir sama dengan yang kemarin. Jadi sensornya terdiri dari dua buah kabel yang jika terkena air maka kabel tersebut mengirimkan sinyal ke kaki transistor. Saya harap Anda sudah menonton video saya yang kemarin, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana cara kerjanya. Jadi yang akan saya bangun kira-kira seperti ini nanti. Ini adalah saya ibaratkan seperti tandon. Kemudian ini adalah kabel untuk sensor. Ini adalah kabel sensor level bawah, dan ini adalah kabel sensor level atas. Jika ketinggian air di sini, jadi sensor keduanya terendam, maka pompa akan mati. Namun jika air dalam ketinggian gini, maka pompa juga belum hidup karena belum sampai ke batas minimal. Jadi pompa baru akan hidup ketika air sampai di level bawah, sehingga mengisi, dan baru akan mati setelah mencapai level atas. Nah, pertama saya akan membuat sebuah rancangan skema. Saya akan gunakan aplikasi simulator. Di sini saya akan mencoba mencari komponen yang paling mudah digunakan, paling mudah didapatkan, dan tentu harganya juga murah ya. Yang komponen yang utama dulu saya akan pilih bipolar dengan kode 547 dan 557. Mari kita cari berapa harganya transistor ini. Ya, harganya sangat-sangat murah ya, hanya Rp250. Kemudian yang satu 547 dan 557. Yang ini juga Rp250 ya, sangat-sangat murah tentunya.
Kemudian saya akan milih resistor. Resistor ini tentu saja harganya murah. Saya akan gunakan resistor yang 2 watt, atau mungkin saya pilih yang setengah watt saja. Jadi ini 0,5 watt ya. Kemudian sebagai sensornya saya akan buat di sini seperti tombol. Saya untuk mencoba tombol, kemudian lampu untuk menguji coba. Saya akan cari sebuah relay di sini ya. Saya kira cukup ya, komponennya hanya itu aja. Selanjutnya apa lagi ya? Saya kira sudah cukup ya. Oke. Ya. Oh sorry, saya membutuhkan baterai. Ya. Ini sudah baterai. Baterai ini tentu saja nanti bisa menggunakan adaptor ya, yang murah saja. Saya akan memasang pertama sebuah baterai. Kemudian transistor dan transistor NPN, ya. Saya akan gunakan lampu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah jalan atau tidak. Kemudian di sini saya akan pasang voltmeter. Saya cari ground. Ya, ya. Saya masukkan baterai ke sini. Dan ini ke sini. Saya akan coba gunakan tombol dahulu untuk pasang ground di sini. Kemudian saya pasang sebuah resistor di sini. Resistornya tidak usah terlalu besar, cukup menggunakan 1 kilo saja. Output. Nah,
tahap pertama sudah hampir siap ya. Saya gunakan tombol terlebih dahulu untuk memastikan jika ini ditekan ini hidup, dan kemudian saya buat tombol satu lagi. Tombol satu lagi menghubungkan ke sini, dan satunya ke ground untuk mematikan ya. Yang pertama ini konsepnya mirip sebuah rangkaian push on push off ya. Jadi nanti dari push on push off itu sebagai fungsi dari tombol ini kita ganti menggunakan 3 buah transistor ya. Jadi ini nanti menjadi level atas, menjadi level bawah, kira-kira seperti itu. Jadi ini supaya tidak terjadi hubungan pendek, saya akan hapus ini, diganti dengan sebuah resistor. Ya, resistornya tidak usah terlalu besar, cukup gunakan 1 kak saja. Seharusnya ini sudah hampir selesai. Ini seharusnya sudah bisa berjalan ya. Kita coba. Saya lupa memasang ground di baterai. Oke, kita coba jalankan ya. Ini lampu tidak nyala, voltage yang masuk hanya 0,6. Kemudian saya coba tekan tombol ini, nyala, kemudian ini putus, ini nyala, ini putus. Jadi sampai di sini sudah oke. Kita matikan dulu simulatornya. Kemudian fungsi dari tombol ini adalah menyalurkan arus positif ke basis. Setelah ini masuk dari basis, kemudian ini terjadi tegangan positif, tegangan balik dari sini negatif, sesuai dengan sifatnya. Ini adalah PNP. Jadi ketika ini terdapat arus negatif, maka ini akan menjadi konduktif. Nah, karena ini menjadi konduktif, maka power masuk ke dalam sini dan sekaligus juga masuk ke sini. Nah, karena ini sudah masuk ke sini, maka meskipun tombol dilepas, tapi power sudah masuk dari sini untuk menuju ke basic sini, ke basis ya. Jadi akan terjadi, kita ulang lagi ya. Nah, ketika tombol ditekan, meskipun ini sudah terlepas, tapi ini tetap menyala, lampu tetap nyala, voltage tetap masuk. Dan sebaliknya, ketika ini saya hubungkan ke ground, artinya mematikan, akan terjadi di sini akan menjadi tegangan menjadi 0, maka ini akan mati. Tekan ini hidup, tekan ini mati. Oke, selanjutnya kita akan mengganti tombol ini dengan rangkaian yang kemarin saya buat, yakni rangkaian yang bisa disentuh, dalam artian
dicelupkan ke dalam air, kemudian ini menjadi konduktor ya, air, kemudian arus masuk ke dalam basis transistor. Oke, langsung saja saya buat rangkaiannya. Ini saya akan masukkan di sini transistor, nggak terlalu sempit ya. Nah, baterainya saya pindah aja dulu. Oke, saya pindah ke sini ya. Oke. Kemudian ini adalah yang di bagian bawah untuk ini yang bagian atas. Tombol saya pasang. Ini saya ibaratkan seperti sensor di bagian bawah, dan ini saya ibaratkan seperti sensor di bagian atas. Sensor ini akan menghubungkan arus positif menuju ke basis dari transistor ini. Kemudian saya akan pasang baterainya dulu lagi di sini. Ya, kita coba dulu apakah ini bisa bekerja atau tidak. Jadi seharusnya ini berfungsi untuk mematikan ya, jadi ketika kita coba. Jadi ini semestinya berfungsi untuk mematikan. Oke, saya salah. Ini di sini. Ini ke ground. Ini yang di atas semestinya berfungsi untuk mematikan. Saya pasang ground di sini ya. Jadi ini harus negatif dari sini, yang nantinya akan mematikan supply basis dari sini ya. Kemudian yang atas berfungsi untuk menghidupkan. Jadi ini tombol ini sudah saya hapus saja. Saya juga akan gunakan transistor yang sama. Jadi 547. Oke. Akan menghubungkan ke sini. Jadi ini saya pasang resistor.
cukup 1 kilo saya kira. Kemudian saya pasang satu lagi. Kilo. Ground. Jadi di sini sorry saya salah. Ini ke ground dan ini ke basis, kemudian ini menuju, saya perlu satu lagi, resistor, kemudian ini menuju ke resistor, dan ini menuju ke basis. Sini saya akan pasang 1 kilo. Oke, kita uji coba ya. Sini semestinya ini bisa mati ya. Nah, saya kira ini cukup berhasil ya. Jadi ketika ketinggian air ini tandon dalam posisi, kita coba dulu. Tandon dalam posisi kosong, artinya ini terbuka semua, sensornya tidak ada yang menyentuh air, maka ini akan menyala. Kemudian level air di tandon mulai naik, sehingga ini tertutup atau terkena air, dan pompa masih nyala. Kemudian sampai ke atas, ini pompa ini air ini menghubungkan sensor ini, terkena air maka pompa mati. Pompa mati. Kemudian saat air turun digunakan dan mencapai sensor atas tidak kena air, maka ini terbuka. Tapi di dalam hal ini pompa masih belum nyala. Kemudian air turun lagi sehingga ini sensor ini tidak kena air, maka pompa menyala. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke listrik yang lebih besar, karena tentu saja pompa ini adalah bertegangan 220, sedangkan ini adalah 12 volt, maka saya gunakan di sini relay. Oke, saya pasang relay di sini. Sekarang kita coba untuk
tandon kondi kosong, relay terhubung, mulai penuh, relay masih terhubung, dan sampai di atas relay mati. Kemudian relay ini dihubungkan ke listrik ya. Oke, saya membuat sebuah alternator yang akan saya pasang di sini. Ini adalah gambaran dari listrik AC yang di PLN. Saya akan pasang di sini 220 volt. Ini akan saya hubungkan ke switch yang satu. Kemudian saya coba lampu dan saya rubah voltasenya menjadi 220. Lampunya dihubungkan ke sini. Kemudian ini akan kita hubungkan ke sini. Oh sorry ya. Mari kita coba. Dalam kondisi penuh, ini 0 dan ini tidak nyala. Level air menurun, ini masih 0, ini masih mati. Kemudian turun lagi sampai ke batas bawah, maka di sini akan menyala. Saya akan pasang di sini AC voltmeter ya. Tentu saja ini resistannya terlalu besar. Ya, baiklah. Kita hapus saja, ini saya kira tidak perlu. Yang penting ini ada sudah jalan. Mari kita coba satu kali lagi untuk memastikan. Tandon dalam kondisi kosong, ini pompa air langsung menyala. Kemudian tandon mulai terisi sampai di level bawah, sensor bawah kena air, ini masih menyala. Kemudian naik lagi airnya karena pompa masih menyala sampai di batas atas, maka pompa mati. Kemudian air di tandon mulai digunakan, sensor atas tidak kena air, ini masih mati sampai di batas bawah, kemudian ini nyala. Saya kira begitu. Saya baru bisa menggunakan simulator. Nanti berikutnya, jika komponennya sudah saya beli, saya akan demonstrasikan. Insya Allah saya akan buatkan videonya kembali ketika dia bekerja dengan komponen yang sesungguhnya, karena ini baru simulasi saja. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.